Jadi kita mau bilangnya itu kalau buat mungkin kalau kayak band-band lain kan selalu ada misalnya Jamrud, Jammers Yes, gitu-gitu ya kan. kalau Muntah Kawat apa nih? Kalau kita selalu bilangnya tuh para terhianat surga. Trainer surga. Para terhianat surga. Bukan pengkhianat ya. Terhianat surga. Terhianat. Mereka dihianati oleh surga. Ya gitulah kurang lebih. Kalau hal tergila, ada nggak kayak fans fanatik gitu, ada nggak, Dik? Maksudnya setiap manggung lihat dia dan mungkin gimana sih? Untung nih, Diki beruntung ketemu istri yang seperti itu atau istri yang Aku beruntung dapat ketemu dia. Tapi kalau kan dia yang untung juga ya kali ya. jadi akhirnya sama-sama saling menguntungkan. Iya, aku goceng sebulan aman lah. Apa? Aku sama aku goceng sebulan di jatah dia. Goceng sebulan? Udah aman ya. Serius lah Kak. Hai, hello Sobat Beaker, kembali dengan aku Aca di channel kesayangan kita The Beaker, channel yang inspiratif yang akan membuka wawasan dan pengetahuan baru untuk anak muda milenial sekarang. Hari ini kita kedatangan narasumber yang ya udah pasti kece lah, narasumber The Beaker kan kece semua, tapi yang hari ini yang beneran metal banget. Nih. Dev, Diki, Dev nama panggungnya, Iya. guys. Jadi ini aku panggil Diki aja. Diki boleh. Apa kabar, Dik? Baik. Baik. Tadi di perjalanan ke sini ada kendala nggak? Lumayan agak nyasar dikit tadi Lagi sedikit. Mutar kemana? ke terminal futsal jadinya. Jadi ke futsal sana. Jangan-jangan emang sengaja mau main futsal nih. Futsal dulu. Bener. Ada kegiatan apa lagi, Dik? Selama ini? Kegiatan Diki apa aja nih? Sekarang ini masih ya biasa lah standar NATO. Oh, NATO. Terus? Mural, terus ya ngendel studio teman gitu kan, studio musik lah. Musik. Ya masih berbaur dengan dunia seni juga lah gitu. Kelihatan sih dari ujung kepala sampai ujung kaki aku ngelihat memang seniman banget nih. Iya. Karena sehari-harinya kan kalau kita bangun tidur kan mengeluarkan air seni juga. Oh my god. Jadi Ya seni kan? ya. Seni juga nih. Dimulai dari seni, menularkan ke semua hal, jadi seni. Betul. Untuk bandnya sendiri, Dik, aku soalnya sempat soal Diki juga kan, sempat riset juga aktif di band Muntah Kawat. Band Muntah Kawat. Kenapa namanya Muntah Kawat? Nggak tahu tuh pendahulunya tuh. Aku juga heran, tapi tertarik juga dengar nama itu gitu kan. Oh, berarti Diki masuk ya? Aku masuk di generasi kedua. Udah terbentuk bandnya, terus Diki masuk ke situ. Iya, betul. Oh, boleh cerita dikit nggak? Dari pertama kali Diki masuk. Sebenarnya itu kan udah Berarti emang nggak tahu nih ya Muntah Kawat itu apa ya? Sebenarnya kalau dari versinya si generasi pertama ini, mereka lagi nongkrong, ada ngelihat preman lagi mabuk, lagi di jalan mabuk, terus jackpot muntah. Mungkin dia barusan makan mie atau apa. Jadi kita ngelihat dari kejauhan itu kayak siluet manjang-manjang gitu keluar dari mulutnya. Jadi kan terkesan kayak kawat gitu jadinya. Dari situ sih awal mulanya sebenarnya gitu kan. Itu nggak tahu benar tahu kayak, cuman itulah cerita mereka dari generasi pertamanya. Jadi kalau siluet dari jauh tuh mie-nya tuh seperti kelihatan kayak kawat gitu. Kayak kawat ya. Jadinya muntah kawat jadinya gitu kan. Terus ya di versi akunya kan di tahun 2002 aku baru gabung di Muntah Kawat. Nggak gabung sih sebenarnya. Itu band itu udah vakum sebenarnya di kondisi di tahun 99 ke 2000 itu udah vakum. Jadi aku inisiatif sama teman-teman yang lain, udahlah kita pakai aja nama itu lagi gitu. Awalnya bukan itu, awalnya aku minta sama si mendiang Bang Ranto ini. Udah ada yang udah dia yang punya itu pengennya pakai Gergaji Beton. Itu punya si Bang Mendiang ini juga nama bandnya. Oh, nama band. Oke. Gergaji Beton. Unik ya nama-namanya ya. Surnya itu kan pengen itu, cuma nggak dikasih sama beliau. Udah pakai Muntah Kawat aja lah, yaudahlah. Dengan senang hati kita pakai Muntah Kawat sampai sekarang ini. Gitu. Sampai sekarang ini. Mereka cerita nggak kenapa mereka mau ngerekrut Diki, mau pengen Diki masuk ke band mereka? Kenapa katanya? Nah itu tadi kondisinya kan aku kan bukan bergabung. Band itu udah lama nggak aktif. Diaktifkan kembali. Jadi aku berusaha mengaktifkan lagi. Makanya aku izin sama yang punya nama band ini. Aku terusin nama bandnya ini. Udah silakan. Jadi akhirnya kami di tahun 2002 itu udah nggak ada lagi personil asli Muntah Kawatnya. Oh gitu. Itu yang baru aku mau nanyain. Ada nggak personil aslinya? Berarti udah nggak ada ya? Bener-bener yang di Muntah Kawat sekarang dari 2002 sampai sekarang memang baru semua. Hanya aku lah yang dari 2002 sampai sekarang yang bertahan gitu. Yang lain udah ganti-ganti. Sekarang udah anak
tahun tinggi semua lah yang Ada ikut. tahun tinggi. Berarti tinggal Iya, Diki yang iya. anak tahun lama. Yang bau tanah udah gitu. Janganlah bawa tanah. Oh, iya, iya, oke. Nular soalnya bawa tanah gitu. Sama-sama tua ya. Bu, kita kalau album udah ada belum? Muntah Kawat? Udah di album pertama itu di tahun 2004 itu nama albumnya Perlahan Pasti Mati. Kemudian di tahun 2010 split album ya. Split album. Ada 3 band di situ, Three Way, Medan Dance Conspiracy gitu kan. Kemudian yang berikutnya di tahun 2014 itu Metal Medan nama albumnya. Itu dirilis sama Dian juga, Van Record gitu. Oh. Dia yang ngerilisin itu. Terima kasih juga sama Dian kemarin. Ada berapa itu bang? Ada berapa band di situ? Dik? Oh, kalau yang di album terakhir itu Di itu Metal memang Medan itu? khusus Muntah Kawat aja. Oh, khusus Muntah Kawat Album aja. pribadi gitu kan. Tapi judul albumnya Metal Medan karena Oh, itu gitu. didedikasikan buat ya teman-teman metal di Medan lah gitu kan. Nah, terus ya udah kasihkan manggung nih, nggak pernah bikin album lagi. Jadi sekarang ini lagi proses rekaman untuk album berikutnya lah. Gitu. Mudah-mudahan tahun ini sorry di Januari udah kelar. Baru di Februari kita tur, ya udah seterusnya begitu lagi. Dengan tim yang baru. Iya, wajah-wajah baru. Dengan kecuali wajah-wajah aku baru. mah. Yang lain Tapi kan jadi ini, jadi kayak kalau orang ngelihat Diki, jadi ini nih Muntah Kawat gini. Ini nih Muntah Kawat gitu kan. Jadi kayak Iya, ikonnya gitu ya. Yes, icon. Iya, jadi kayak ikonnya Muntah Kawat tuh ya Diki gitu kan. Iya sih, memang itu terbentuk dengan sendirinya kan. Iya. Aku nggak ada buat kayak gitu, cuman memang orang udah langsung identik. Ya Muntah Kawat ya Bang Diki, Muntah Kawat ya Diki, gitu-gitu aja sih ya. Kalau dari semua album itu, Dik, album yang paling tenar itu yang mana dari semua album kita? Yang mungkin paling sering didengungkan orang, yang paling membekas di orang itu album itu yang pasti mana? di Metal Medan sih. Yang album Metal itu. Medan album terakhir ya? Karena kan kalau di album pertama itu kan kita rilis sendiri, label sendiri, jadi produksi sendiri, distribusi sendiri. Karena kalau di yang Metal Medan ini kan dibantu sama Van Record label, jadi penyebarannya lebih luas. Terus itu biar lebih banyak tahu lah orang lain gitu kan. Jadi selain daripada fans kita sendiri, dari itu juga ya, dari orang-orang yang memang udah in charge sama studio rekaman itu ya. Iya betul. Ya. Kalau untuk kiblat, Dik, biasa kan kalau misalnya kita band-band ini kan kita ada kiblatnya kan. Misalnya kita Iya, tuh iya, referensi iya. dunianya band metal dunia ini siapa? Betul, Kalau untuk betul, Muntah Kawat betul. siapa nih? Muntah Kawat apa ya, banyak ya, ada Sepultura, ada Misery Index, ada Metallica, ya campur lah. Karena kan di Muntah Kawat ini kan bukan solo ya, band. Yes, Jadi betul. masing-masing personil tuh punya referensi sendiri untuk keluarnya gitu. Jadi macam-macam kita dengerin. Ya, jadi kalau aku pribadi tanya ya mungkin ya itu tadi Sepultura, Metallica. Ya Koplo juga ada. Koplo juga ada, tapi nggak Banyak dimasukin juga, dong, nggak dimasukin. Hanya Nggak nyambung. di saat stres ya dengar Koplo gitu. Bisa joget juga lah ya. Bisa. Tapi jangan suruh praktek di saat. Kalau istri, Dik, udah berkeluarga kan? Mohon maaf. Udah ya. Kalau istri aktif di band juga atau? Enggak sih, dia penikmat band, terus dia juga Oh, salah satu fansnya ya. Ya, nanti. iya, bisa jadi. Nanti dia kemarin dia ketemu di acara aja, terus dia awalnya kan dia memang tato artis, terus suka musik metal juga. Ya sampai sekarang ya masih oke lah, saya chemistry ya dapat lah, sama seleranya sama gitu. Iya, memang itu sih yang bikin hubungan awet. Kadang kan harus sepemahaman, harus ngerti kerjaannya sama masing-masing kan. Betul. Kalau untuk ngomongin fans nih, kita di Muntah Kawat ini ada nggak di fans clubnya? Ada nggak nama fans? Kalau fans club tuh nggak ada sih, cuman maksudnya tapi kita memberikan nama untuk teman-teman yang menyukai Muntah Kawat ini. Kita nggak bilang fans club ya, kita bilang family aja lah, kita bilang Family, gitu ya. oke. Apa nama family? Terlalu gimana kali gitu kan kalau fans. Tapi kan emang udah sekeren itu. Ya nantilah itu orang lain aja lah. Jadi kita mau bilangnya itu kalau buat mungkin kalau kayak band-band lain kan selalu ada misalnya Jamrud, Jammers Yes, gitu ya kan. kalau Muntah Kawat apa nih? Kalau kita selalu bilangnya tuh para terhianat surga. Trainer surga. Para terhianat surga. Para terhianat surga. Bukan pengkhianat ya. Terhianat surga. Terhianat. Mereka dihianati oleh surga. Ya gitulah kurang lebih. Iya kan memang itu ya. Terus kalau hal tergila, ada nggak kayak fans fanatik gitu, ada nggak, Dik? Maksudnya setiap manggung lihat dia dan mungkin gimana sih? Ada nggak fans? Ketemu nggak fans? Nggak sampai yang histeris sekali sih kalau di Medan kan, mungkin karena Medan kota kecil, terus
kita juga kesehariannya kan mungkin kadang pernah ketemu juga sama mereka ya, jadi nggak sampai segimana kali. Kalau mungkin yang susah yang artis-artis atau musisi yang susah ditemuin ini yang ketika jumpa sama fansnya yang histeris gimana gitu kan. Ini benar-benar kayak family ya? Belum sampai segitunya kali sih, paling ya di tongkrongan kadang mungkin pas ngopi jumpa bang gitu aja sih. Kalau kita memang berarti masih di Medan aja ya Dik ya? Masih di Medan aja. Kita turnya paling jauh sampai mana? Yang pernah manggung paling jauh sampai mana? Kalau di Sumatera paling jauh masih di Nias, Sumatera ya yang selama ini kita udah terbentuk. Berarti pernah di luar Sumatera? Di paling masih di Jakarta sih. Oh pernah ya? Nah, nantilah ini di Desember ini kan kita mau ke pertama kalinya lah kita mau berangkat ke Kuala Lumpur sama Penang. Wow. Di Desember ini. Berarti mau ada touring nih? Iya, tanggal 17 sama 18 itu. 17 di Penang, 18 di KL-nya. 17-18 Desember ini? Desember ini. Sebelum akhirnya di Januari kita bakal ngeluarin album baru? Yes, betul. Nah itu sebenarnya kemarin tawarin main, aduh kami sempat nolak gitu kan. Jangan nanti aja lah manggungnya gini kan. Terus? Sementara event mereka memang harus tanggal segitu gitu kan. Sementara kaminya pengen tuh harus ada bawa sesuatu lah, album gitu kan. Cuman karena mereka yang mendesak harus di bulan Desember, ya udahlah kita terima aja lah dulu. Tapi kita bakalan bawa lagu baru juga di sananya, walaupun belum dipublish sebenarnya kan. Cuman ya ibaratnya test drive lah untuk di Desember ini, mungkin mereka yang pertama kali mendengarin lagu baru kita gitu kan. Semoga aja mereka seneng gitu. Amin. Kayak sekalian iklan juga kan. Kalau misalnya mau dengerin semuanya, silakan dibeli album kita nanti yang akan keluar di Januari gitu ya kan. Betul. Itu ada acara apa tuh di Malaysia sampai diundang? Nah yang tanggal diam-diam di Kuala Lumpur itu nama eventnya tuh Burning Flames. Tapi pembuat acaranya itu IMKL itu IMKL adalah Indonesian Metalhead Kuala Lumpur. Jadi tuh teman-teman kita dari Indonesia yang dari Pulau Jawa yang memang kerja di sana, bikin komunitas metal-metalan, mereka buat acara di sana gitu. Makanya namanya Indonesian Metalhead Kuala Lumpur gitu. Jadi nggak pure orang Malaysia gitu. Tapi ada juga sih Malaysianya pasti. Ben, aku penasaran nih, ada satu. Kenapa anak band metal itu rata-rata penampilannya itu pasti rambutnya panjang, terus piercing, terus tatoan. Apakah memang harus seperti itu atau karena musiknya gitu jadi kayak kebawa suasana buat jadi kayak gitu? Enggak sih, kalau sebenarnya enggak harus. Kalau bicara harus atau enggaknya enggak harus, cuman lebih ke identik kan gitu kan. Sama kayak baju kan, emang nggak harus metal tuh nggak harus itu hitam, cuman memang benderanya di situ, memang apa ya? Memang identiknya di situ kan, warna hitam, piercing, tatuan, gondrong gitu kan. Bahkan kalau ditanya pribadi, aku sendiri sekarang sedih gitu kan ngeliat anak metal sekarang, khususnya di Medan nih, bisa bicara Medan dulu, yang nggak ada lagi yang gondrong gitu loh, dikit lah bisa dihitung gitu kan. Aku sebenarnya, aduh sayang kali ya, kenapa? Aku pengen itu ya gondrong gitu kan. Terus ya sesuai identitasnya ya. Di setiap acara tuh, kalau di tahun-tahun 2000-an dulu, itu langsung ketahuan sih di acara itu ketahuan. Wah ini ada segerombolan anak datang gitu kan. Wah ini pasti punk nih. Karena udah tahu, udah ada ciri khas stylenya gitu, dan dandannya. Iya, ini pasti, ini hitam-hitam semua nih, gondrong pasti metal nih. Nah, kalau sekarang udah bingung nih. Sekarang udah hampir sama rata semua ya, normal aja, rambut pendek, bajunya warna-warni atau yang putih, ada yang hitam. Pokoknya kita udah sekarang udah agak susah ngebedain ini penggemar musik metal, ini penggemar musik hardcore tuh sekarang udah agak susah gitu. Harus ditanyain dulu ya, harus kita ngobrol dulu, terus baru tahu dia itu sukanya gimana, ataupun dia anak band apa gitu. Sukanya apa nih, metal atau punk atau hardcore gitu. Rupanya metal, gitu baru nyambung ngomongnya. Sebenarnya sih nggak masalah, cuman ya langkah bagusnya kalau memang semuanya tuh ya memang sesuai dengan identitasnya lah gitu. Paham identitas ya, supaya nanti begitu jalan aja, begitu ada di satu tempat, kita gampang tuh identifikasi, temanku nih, sealiranku nih gitu kan. Jadi nggak kayak bunglon ya kan. Nggak kayak bunglon, menyesuaikan dengan tempat. Kalau untuk itu Dik, tadi kan aku inget tuh pas awal-awal aku nanyain tato, band metal sama muralnya terus jalan? Mural masih jalan. Di kita ada biasa mural di mana tuh? Di kafe sih atau di rumah. Kayak kadang customer kan beda-beda kan, ada yang dia punya kafe, di kafenya dia mural. Ini jadi jasa Aku pikir kayak hobi gitu doang. Jadi duit. Jasa. Kita bidang jasanya, jadi ya
ketika ada keluarga atau untuk kamar anaknya mau digambarin, ya kita gambarin gitu. Nggak yang vandal di jalanan gitu langsung coret-coret itu nggak gitu. Ada komunitasnya nggak, Dik? Dari dulu kita jarang berkomunitas sih, maksudnya dalam artian kita kenal-kenal aja sama teman-teman. Cuman kalau untuk nimbrung yang rutinitas, kita benderanya ini itu jarang sih seperti itu gitu. Takutnya ya pengennya netral aja lah, kemana aja masuk lah gitu kan. Nggak mau ada geng-gengan ya? Gitu aja sih, jadi fun aja kemana semua masuk lah gitu. Dan itu ya jasa jadinya, bukan jasa. Iya benar. Jadi kayak kayak misalnya kalau ke badan atau kalau ke media tembok, lain namanya mural, jadi mural gitu kan. kan. Pernah sampai mana tuh dapat request, maksudnya dapat Kalau orderan? mural, kalau nggak salah itu di Silangit sih paling jauh sih. Silangit itu dia apa, di kafe waktu itu? Silangit Airport maksudnya. Oh, airport. Di situ Itu paling. Diki yang buat? Iya. Itu Sendiri? sama istri berdua. Berdua sama istri? Ya kan untung istrinya kan. Iya. Dapat penghasilan, dia ikut mural. Ini siapa yang beruntung nih? Terus Diki beruntung aku kasih lagi sama dia gitu kan, sama aja kan. Iya sih. Iya sih. Dia 2 kali kan, double kan. Jadi dia double kan untungnya. Gaji Dapat antara mural, terus sampai di rumah gaji lagi dia. Kan double. Ini siapa yang beruntung nih? Diki beruntung ketemu istri yang seperti itu atau istri yang Aku beruntung dapat ketemu dia. Tapi kalau kan dia yang untung juga ya kali ya. jadi akhirnya sama-sama saling menguntungkan. Iya, aku goceng sebulan aman lah. Apa? Aku sama aku goceng sebulan di jatah dia. Goceng sebulan? Udah aman ya. Serius lah, Kak. Enggak. Candaan aja. Canda. Jangan sampai dikunci rumahnya ya. Jangan sampai disuruh tidur di luar. Bercanda. Pokoknya nggak banyak di store sama istri ya, aku tetap di luar tidurnya. Kalau untuk tato nih, Dik, mulai nato sejak kapan nih? Itu barengan sih, 2016 itu sama 16-17 lah, itu barengan tato sama mural. Karena aku kan ketemu sama istri aku tuh, dia yang ngajarin aku nato. Oh, dia juga yang ngajarin ngemural? Yes, jadi di saat aku belajar nato, ada sisa tinta tato tuh. Sisa tinta tato itu dilukis di tembok, set. Nah disitu juga ketahuan sama teman-teman kan, pas lagi nongkrong gitu. Ini siapa yang buat? Ini Lia yang buat. Oh tuh pas itu ada kafe tuh dia mau digambar, ya udahlah langsung gas. Jadi barengan tuh tato sama mural tuh barengan. Tetap dia gurunya, jadi aku murid yang kurang ajar menikahi gurunya sendiri gitu. Oh ya, itu judul FTV-nya. Iya. Murid yang menikahi gurunya Iya, sendiri. udah bisa lah bikin skenario nih, bikin sinetron kita. Oh itu aja judulnya kita buat ya. Buat sinetron nih. Aku yang menikahi gurunya sendiri gitu. Murid yang menikahi gurunya sendiri. Atau ini apanya? Apa? Clickbaitnya enggak? Kurasa gitu. Jadi ketahuan nih. Boleh. Dari produser mana produser? Produser buat FTV kita, Iya. buat Indosiar. Aduh, sebut nama merek. Aduh, sensor ya. Kalau untuk ini studio tato ini sejak kapan nih? Sudah satu baru. Atau dari pas awal-awal pasti rumahan kan? Masih Baru freelance lah teman kan, di rumah. teman ke teman yang ke rumah kan? Kalau satu baru tahun 4 tahun ini masih baru. 4 tahun ini studionya. Yang di Jalan Sesrayu itu. Iya betul. Tapi itu jadi apa ya? Tato sama muralnya jadi ya apa? Primer ya. Jadi primer Ya maksudnya. dalam artian kebutuhan utama untuk ya keseharian lah gitu Iya. kan. Malah band ini Pekerjaan jadi utama gitu. jadi sampingan. Band ini sampingan ya, bonus-bonus lah kalau manggung bonus. Tapi kalau pure-nya dari band ya jual merchandise lah, itu yang lebih menghasilkan gitu kan dibandingkan manggung. Kalau manggung ya bonus aja gitu. Dan kalau untuk keluarga, yang menghidupin keluarga lah kita bilang kan dari tato sama mural gitu aja. Survive di situ. Survive di situ ya. Aku boleh tahu nggak pertama kali Diki punya tato itu tato apa dan Lea. Barong apa Lea sih namanya kok Bali-Bali itu. Oh yang di Bali itu. Kenapa milih itu sebagai tato pertama? Di mana sih letaknya? Di paha. Oh, di paha. Di tengah-tengah paha ini kan. Ya kenapa di situ kayak nggak kelihatan. Sebenarnya kelihatan ya kan, karena tato-tato baru kan. Iya, SMP. Kenapa? Oh dari SMP. SMP udah memang. Cuy, dari SMP udah kelihatan bakat seninya. SMP udah. Tapi dia tuh orang lain yang buatin ya. Orang lain buatin. Ya kan baru bisa tato sejak ketemu Kak Lia ya. Betul. Lia sih, nggak sih? Iya, Lia. Ya. Oke. SMP nato itu memang nggak tahu ya, dari SD tuh kelihatan kan sering nonton TV lah dulu kan. Ngeliat
cowok gondrong, cowok tato tuh kayak keren kali di TV gitu kan, di film-film gitulah. Memang langsung keren kali nih abang ini, keren kali abang ini gitu-gitulah. Kayak panggilan jiwa. Ya udah SMP nanya-nanya sama kawan-kawan, udah di situ ada tuh, udahlah modal berapa ya? 50.000 atau berapa lah gitu kan, cekak segini aja sih. Oh udah Oh kecil aja? Segini aja. Itu udah ngerasa keren kali ya? Bangganya luar biasa itu, walaupun belum diketahui sama keluarga gitu kan, tapi udah bangga aja sih di situ. Karena memang tadi itu kan niatnya memang ini seni sih, memang suka gitu loh. Gondrong tuh bahkan aku sampai sekarang kan pengen gondrong tuh dari SD udah pengen gondrong. Bahkan waktu masuk kuliah dulu kan apa namanya tuh? Ospek ya. Dipotong rambut di sekolah, potong rambut. Kalau sekolah wajar lah potong rambut kan. Kalau masuk kuliah di potong rambut tuh ya jujur aja sampai sekarang masih dendam sama orang yang potong rambut aku gitu loh. Iya sampai segitunya aku pengennya gondrong karena kan aku mikirnya di saat kuliah kan aku bisa gondrong. Ya kan gitu kan, dan memang mulai bebas berekspresi itu pada gitu saat kan. kuliah ya. Tapi di saat masuk kuliah malah dipotong gitu kan. Ini itu keluarga yang motong? enggak, ya senior waktu ospek gitu kan. Oh, waktu ospek, iya. Senior itu ya kesal lah gitu kan. Ya dendam lah gitu sama yang motong. Masih kebayang-bayang mukanya ya? Masih kebayang. Masih kebayang? Aduh hati-hati ya bang ya, ketemu di jalan sama Kiki. Kan beda kan. Selamatkan dirimu. Kalau di luar negeri mungkin kan yang anak SD atau SMP mungkin udah bisa gondrong, bebas di luar negeri gitu kan. Kalau di sini kan memang nggak bisa. Iya betul. Kita terkait kayak image sosialnya itu udah kayak gitu. Anak-anak itu kalau gondrong ya kayak anak nakal gitu kan. Jadi itulah gondrong sama tato tuh memang dari dulu udah pengen gitu. Itu kan SMP tuh masih sembunyi-sembunyi tuh dik. Mulai kayak ngerasa ketahuan tuh kapan? Kuliah baru ketahuan. Itu gara-gara udah banyak. Pas lagi nggak sadar aja lagi baru bangun tidur gitu kan, buka baju kan. Tiba-tiba itu udah mulai banyak ya? Maksudnya udah. Ya nggak banyak seperti ini. Berarti benar ya kayak kata orang itu kalau nato itu bikin nagih. Iya benar. Bener ya. Sekali kita udah punya, kita bakal pengen lagi. Oh iya benar ada sih di situ. Kalau dari masyarakat sendiri dik, dari keluarga, dari lingkungan pernah nggak jadi kayak dikucilin gara-gara banyak tato, gara-gara suka nato? Apa ya, dicibirin gitu ya sering lah pasti kan. Apalagi termasuk sekarang sama keluarga juga awalnya. Istri juga lebih full lagi, banyak lagi kan. Iya. Ya dua pasangan yang jalan bertato gitu ya. Tapi cuek aja sih kaminya, nggak peduli. Kami ya lebih ngasih nilai positif aja ke orang lain gitu kan. Ketika walaupun pada saat berpapasan dengan orang lain ya Pak, ya Bu, ya Silio gitu aja kan. Itu kan nggak terlalu gimana kali impactnya, cuman dari sedikit hanya teguran gitu aja mungkin orang bisa bakal nilai oh sopan ya itu kan dan nilai positif. Iya. Kita memang nggak bisa ngasih apa-apa sama mereka, cuma hanya tegur sapa aja gitu kan. Cuman itu menurut aku udah hal yang positif sih gitu. Ya kalau secara visual mungkin orang mikirnya yang tatuan ini ya pasti garang, pasti kayak arogan mungkin ya, tapi dengan ditutupin dengan Diki dan istri yang negur duluan, ternyata mereka wah ramah nih gitu sopan ya. Santun kan sopan juga, gitu ya. Itu aja sih paling. Keluarga sendiri Dik? Kayak kalau keluarga kok macam ibu sih ternyata kan itu kan kuliah baru ketahuan ya udah tuh ya pastilah namanya orang tua kan pasti nggak pengen lah kayak gini gitu kan ya, pasti nangis lah awal kali ngeliat tato gitu tato semua cuman aku yang SMP bertato duluan di antara saudara-saudaraku tuh aku duluan bertato SMP yang duluan bertato tapi mereka duluan ketahuan mereka setelah itu kan tapi mereka duluan yang ketahuan sama orang tua bertato gitu kan. Habis itu aku terakhir yang ketahuan, padahal aku lebih banyak gitu. Pandai menyembunyikan sesuatu. Ya. Cuman ya itu tadi kan, aku juga ngebuktiin sama orang tua juga kan. Tanpa nggak merepotin mereka, nggak bikin susah mereka. Ya aku jalan dengan yang maunya aku, tapi intinya jangan merugikan orang lain lah, udah gitu aja. Iya, karena kan tato ini sebenarnya ruginya itu ya rugi di kita ya kan, bukan impactnya untuk orang lain. Iya betul. Kayak kalau misalnya dibilang
yang kalau misalnya bilang sakit, ya sakit kita rasa sendiri, bukan karena orang lain gitu kan. Ngomongin itu kalau untuk customer, aku mau nanya dikit. Customer ternyata yang datang ke studio untuk minta ditato itu karena seneng sendiri atau ada yang nato untuk nutupin, misalnya kan kayak perempuan mungkin atau stretch mark atau bekas lukanya, banyakan mana nih? Banyakan yang datang buat suka sendiri buat punya tato atau buat nutupin? Banyakan yang suka. Banyakan yang suka ya. Nutupin itu dikit, nggak banyak sih ya. Satu ya. Mostly customernya cewek cowok. Yang selama di ini kayaknya lebih banyak ceweknya sih gitu. Ceweknya, ya. Karena mungkin di daerah situ kan yang memang apa ya, ada kayak contoh ada pub, ada apa gitu. Jadi kan kita tahu sendiri lah ceweknya yang gimana, yang dunia malam gitu kan. Jadi lebih banyak ke situ cewek-cewek itu. Ya nggak masalah sih. Cowok juga ada juga. Cuman kalau dari segi tadi yang mana yang paling banyak, tetap banyak yang memang suka gitu. Suka, ya. Cuman kita selalu warning, dan rata-rata yang sama aku datang itu memang perdana nato gitu. Warningnya yakin nggak nih yang aku tato ini permanen loh, seumur hidup gitu kan. Ya aku bertato, cuman aku harus meyakinkan orang lain dulu nih, jangan sampai menyesal gitu kan. Oh ya, yakin nggak dengan tatomu ini gitu kan. Kalau mereka merasa yakin dan tanggung jawab dengan keadaan itu, ya udah ayo gas gitu. Jadi kalau masih ragu dan masih ada kalimat nanti bisa dihapus lagi nggak nih? Mendingan nggak usah gitu. Aku lebih mendingan nggak usah dibuat daripada ada niat mau menghapus, karena menghapus itu lebih sakit daripada buatnya dan menghapus lebih besar biayanya daripada buatnya. Iya, setahu aku gitu. Karena lasernya terus berkali-kali kan. Iya, datang betul. sekali itu masih kurang pudar. Harus sembuh dulu luka lasernya, baru dia bakal datang lagi. Betul, ada 2-3 kali pertemuan gitu kan. Betul. Makanya mendingan nggak usah. Jadi aku warning, bukan ngejar materinya sih ya gitu kan. Ketika mau perdana mau buat, ya mendingan yakinin dulu diri gitu. Side effect dari tato ini sendiri apa ini, Dik? Apa ya, kalau mungkin dari segi pekerjaan kali ya, kalau orang yang nggak bisa survive kan bingung nih kerja ini. Itu aja sih kan. Kalau untuk di kulit sih enggak, kecuali memang nggak steril, mungkin bisa berdampak kayak luka lah. Pernah dapat komplain customer nggak? Jadi kenapa gitu? Belum pernah. Cuman pernah seperti itu. Cuman dikondisikan, aku nanya dulu nih, kenapa seperti itu? Sebelumnya ngapain? Aku gini, nah itu yang salah gitu. Biasanya kenapa tuh? Ya contoh misalnya dia ada mengelap sesuatu pakai kain yang kotor gitu. Sementara itu masih luka ya? Gitu kan, dan nggak bersih lah. Seharusnya pakai tisu atau alkohol atau air hangat gitu kan. Nah itu kalau dia pun caranya salah ya pasti bakalan berantakan juga. Tapi kita nggak bakalan maksudnya menyalahkan mereka, jadi kita menyarankan lah. Udah bang, next time jangan kayak gitu lagi, ini gini gitu. Kita jangan, mereka pasti lagi panik kan dalam keadaan bisa luka gitu kan. Ya, jangan diomelin juga lah gitu kan. Kita kasih arahan aja gitu. Berapa lama recovery luka untuk setelah selesai ditato itu, Dik? Ditato hari ini? Normalnya 2 minggu sih. 2 minggu ya? Mulai ditato kan, 2 minggu ke depan itu udah healing lagi. Udah healing lagi ya? Ada sih. Kalau yang masih sekolah gitu, kita warning juga, mendingan nggak usah gitu. Mungkin kalau yang berburu materi, udah siapapun ayo. Iya. Kan gitu kan, jangan juga gitu lah. Bahannya entah gimana mungkin ya. Dan itu edukasi itu penting itu, Dik. Iya. Yang kadang kan banyak orang itu mau tatoan bukan karena dia mau sendiri awalnya, mau ikut-ikutan teman. Keren-kerenan. Iya betul, ya kan? ikutan teman. Dia nggak tahu tuh efek buruknya. Kayak bakalan apa efek buruknya. Yang efek buruk yang benar-benar buruk itu yaitu ketika dia mau hapus ya nggak bisa gitu kan. Jadi lebih gede lagi biayanya kan. Betul, biaya lebih gede lagi. Apalagi yakin nggak nih lingkungannya bisa nerima, ya sanggup nggak nih si nanti ketika diomongin gini gitu. Yes, Jangan sampai ketika nanti dia udah buat tato diomongin jadi mental down mau ngapus. Takutnya akhirnya menyalahkan tukang tatonya, jadi ada juga gitu kan, takutnya gitu kan. Pernah didatengin sama orang tua orang? Enggak, belum pernah sih. Cuman kalau sebuah keluarga yang nyuruh take down postingan aku, ada, itu mungkin agak panjang ceritanya. Jadi kayak singkatnya tuh, kalau pernah nonton film serial killer gitu loh, yang misalnya Ted Bundy siapa gitu kan, yang ngelihat cewek pirang ini harus kubunuh nih, ngelihat cewek pakai high heel ini harus I see, tahu gitu kan. Yeah. Nah ini kondisinya seperti itu, harus ditato dengan nama dia gitu.
Jadi itu aku tahunya itu karena ada teman aku juga posting tato yang sama, tulisan yang sama, posisi yang sama, hanya kulit berbeda. Seru nih Dik. Ya itu ada 3 orang tato artis teman-teman aku yang mau posting nama yang sama gitu. Ya contoh misalnya X-Men misalnya kan. Aku posting tato X-Men di sini cewek. Aku posting jebret. Sebelum kemudian ada lagi, loh ini kok X-Men juga bacaannya di sini Dengan juga. font yang sama. Ya, hanya mungkin X-Men aku ada bunganya si kawan ini, X-Men ada butterfly-nya gitu kan. Ya itu agak, kok sama ya? Kok bisa sama ya? Kaget juga kan. Bahkan di sebelum itu si kawan ini pun si cowok ini nunjukin tato yang sama, bang. Aku mau cewek aku ditato seperti ini. Gitu. Loh ini kok X-Men juga? Aku bilang dari handphonenya gitu. Nggak apa-apa ini dari Google, gua bilang. Oh udahlah, positive thinking kan. Tatoin. Berarti kan tiga X-Men dengan posisi kulit kulit yang berbeda nih. Posisi sama. Itu 3-3-nya ke Diki? Enggak. Ada ke temen? Temen lagi, Dua orang ke Diki? contoh bang kakak si Ica atau juga posting juga hal yang sama gitu kan. Kemudian selang beberapa bulan kemudian nelpon sebuah keluarga yang dari keluarga cewek itu tadi. Yang ini yang nato sama Diki? Nelfon bilang? Ya suruh take down postingannya gitu. Padahal kan nggak kelihatan tuh muka siapa. Ya benar, cuman jadi setelah ya udah bang nanti aku hapus, ada masalah apa gue bilang gitu. Ada nggak perlu tahu lah, dia tolonglah hapus lah, memang dia sopan sih. Ada setelah mau aku hapus, loh kok tiba-tiba banyak komen gitu kan. Apa komennya? Agak viral ya komenan dari cewek lain gitu. Oh dasar kok gini wah. Oh, Gitu. ternyata ada buaya tato. Jadi ya? aku nanggapinnya si cowok ini tadi ya kayak gitu tadi kan, semua cewek ini pacarinnya atau apa harus ada stempel nama dia gitu. Gila ada yang gitu. Seru. Di satu sisi ya nggak ngerti lah mau bilang keren atau mau apa ya itu ya kayak psycho gitu jadi. Iya betul. Aku mikirnya psycho benar. Jadi kayak cewek itu nggak benar-benar dipacarin sebenarnya, tapi dia itu mau supaya kayak mana ya? Aku melihatnya kayak ini sih, kayak kucing yang nandain tempat. Iya harus ada stempelnya kan. Iya betul kan? Tentu tuh kalau masalah Kayak nandain daerah teritori. Iya. Bahwa ini udah pernah sama aku, gitu ya. Iya gitu kurang lebih. Kayaknya aku mau ketemu dia nih buat. kayak film perfume tuh kan, perfume Iya kan benar. gitu. Fetis. Betul. Iya kan? Ada itu ketemu itu. Tapi nggak pernah nampak lagi. Nggak pernah nampak lagi ya. Kejadian yang lebih aneh ada nggak, Dik? Itu yang paling aneh selama di sama tato itu aja sih paling agak unik sih menurut aku gitu. Iya benar. Menurut aku ini lebih daripada unik, agak aneh. Tapi seru sih. Seru. Iya. Karena aku lihatnya udah lebih ke ini, ada gangguan psikologis ke si cowok dari si cowok itu. Iya kan? Jadi pas awal nato tuh kan ngobrol-ngobrol ya cewek itu ternyata masih honor. Guru ya kasih juga kan jadi. Nah, itu tadi lah. Jadi kan akhirnya kan nggak bisa, jangan sampai segitunya kan kalau menato ini kan. Kita mikirin juga ya kalau kita bisa tanggung jawab dengan tato itu ya silahkan gitu ya. Contoh aku sama istri aku kan dengan penampilan seperti ini aku tanggung jawab kan, dalam artian ya mencari ekonomi untuk kebutuhan keluarga segala macam dengan cara seperti ini ya. Kalau mereka kan kasihan jadi nggak tahu ngapain. Ya kalau mereka punya skill atau gimana, kalau ada skillnya nggak tahunya hanya ngajar guru, pengen jadi PNS tapi ternyata. Iya betul, terganggu kan? Iya betul. Apakah semua tato artis seperti Diki? Pastinya mereka lebih survive sih memang, yang udah intinya gini sih, orang yang bertato itu pastinya udah orang yang bisa bertanggung jawab menurut aku. Apakah di mereka itu benar-benar ngasih tahu gitu ke customer yang baru datang bahwa seperti itu ya, kalau itu nggak bisa pastikan semuanya sih. Ya. Karena memang menurutku kalau misalnya seorang tato artis tuh bentuk tanggung jawabnya seperti ini. Seharusnya. Nggak begitu datang langsung aku mau nato langsung kayak gitu. Nggak benar sih. Ya kita juga nggak munafik sih. Aku tujuannya profit kan, cuman kan. Iya, cuman nggak ada salahnya nggak bisa edukasi gitu kan. Betul. Itu nggak salah sih, itu benar. Itu harusnya kayak gitu. Harusnya malah SOP seorang tato artis seperti itu. Betul. Pas datang yakin nih, kenapa mau tato? Yakin, bener yakin, aku yakin. Gitu. Bahkan ada juga pengen nama pasangannya, itu juga aku sampaikan juga. Biasa cewek tuh kayak gitu tuh. Yakin nih nama pasangannya, ya
udah cukup aku aja lah yang ada gambar istri aku gitu kan, yang kalian nggak usah. Yang mana tuh? Ini. Cantik. Nah. Itu yang di atas? Ini anak pertama, yang kedua, ini yang ketiga, dan yang keempat. 4 orang. Yang paling gede? Ini SMA. SMA ya. Jadi udah nggak perlu di rumah, nggak perlu cetak frame lagi foto. Jadi Dari bawa kemana-mana. Si itu Kalia juga sama. Kalia hanya nama aku sih, makanya tuh jadi aku bilang sama yang lain, udah cukup kami aja lah, kalian nggak usah pakai nama pasangan ya. Mantan anak nggak ada, mantan orang tua nggak ada, mantan istri, mantan pacar ada gitu kan. Iya sih. Ya walaupun udah punya anak 4 gini pun nggak usah jangan lah nama pasangan gitu kan, karena kita nggak tahu gimana nanti ke depannya gitu kan. Ya kalau bisa bagus-bagus aja, cuman kan kadang kan ada yang, karena beberapa kali seperti itu gitu kan kejadian, jadi kita nge-warning, mendingan nama pasangan nggak usah dulu, nanti aja gitu-gitu. Cuman kadang kan ya namanya manusia kan ada pengen membuktiin rasa cintanya segala macam, wis. Itu cewek tuh biasanya. Cowok juga ada loh. Ada ya? Aku pikir cewek, biasanya yang buta karena cinta itu cewek-cewek sih. Ada, ya kalau memang dia akhirnya setelah kita jelaskan dia seperti masih kekeh, ya udah nggak apa-apa kita buat. Ya udahlah, yang penting aku udah kasih tahu, suka lah gitu ya aja kan. sih. Jangan maksa juga. Iya betul. Di harapan Diki sama band Muntah Kawat ini ada gak pengen band ini bisa jadi sebesar apa, dan upaya yang mau Diki sama teman-teman lakuin untuk band ini apa? Kalau untuk sementara ini di tahun ke depan ini ya pengennya tour kan, pengen tour Jawa. Terus ini kita udah dalam awal ke Malaysia, ya pengennya lebih jauh lagi pengennya gitu kan. Kalau aku sih nggak mulu-mulu, aku pengen band ini masih eksis aja terus sampai betul-betul nggak sanggup lagi main, dan kalaupun aku nggak sanggup lagi main ya paling setidaknya ada regenerasi yang bisa nyambung lagi gitu kan. Hilang dong ikonnya, ikon Muntah Kawat kan Diki Inferno. Iya, tapi ya gimana ya kan, kita nggak tahu gimana ke depannya kan. Sebenarnya harapannya seperti itulah gitu aja sih. Pengen eksis terus lah gitu, jangan sampai berkurang band di Medan, bertambah terus gitu. Iya. Untuk band metal di Medan sendiri itu banyak yang eksis bener abu-abu sih ya, kalau ya. eksisnya masih ada sih, ada Jin, ada Pargoci, cuman itu sih yang aku tahu, yang lainnya kayak udah. Yang lainnya ini ya timbul tenggelam ya. Nanti kadang ada. Ketika jumpa orangnya gimana itu masih ada gitu. Yeah. Tapi nggak tahu bandnya mana. Karyanya nggak ada gitu ya. Sayang kan gitu. Saya kalau di Jawa sana kan masih eksis, sudah yang beruban juga udah masih main band juga gitu kan. Kenapa kita yang masih muda, masih sehat, kenapa nggak mau gitu kan? Karena kan ya menurut aku pribadi nggak terlalu banyak makan waktu sih di band ini gitu kan. Atau juga latihan seminggu sekali, manggung juga nggak terlalu rutin gitu kan. Sama kayak mungkin kayak orang tua kita yang hobi mancing sih sebenarnya. Ya orang tua kita masih mancing sampai sekarang gitu. Kenapa kita nggak ngeband sampai sekarang gitu? Kan hobi ya kan? Kan hobi kan gitu juga sih sederhananya gitu. Bahkan mancing bisa 1 harian nggak pulang-pulang. Bisa tuh. Iya kan? Bisa tuh. Pagi sampai sore baru pulang. Terus pulangnya nggak bawa apa-apa. Nah, sementara kita latihan 1 jam aja, manggung cuma 2 jam paling kan. Jadi kalau alasan mungkin kawan-kawan yang lain, ya mungkin bisa lah sama teman-teman yang lain kan, ketika ada yang punya alasan nggak punya waktu ngeband segala macam, ya tolonglah itu yang manajemen waktu tuh kalian sendiri gitu. Jadi kalau kalian yang bilang nggak punya waktu, kayak nggak bagiku nggak masuk akal gitu aja sih. Harusnya ada ya? Harusnya ada, karena itu tadi kan durasi ngeband ini sedikit loh. Latihan 1 jam dalam seminggu, manggung paling 2 jam, ya kan. Sementara orang tua kita tiap minggu 1 harian loh mancing, masa kita kan bisa, kita enggak gitu. Mancing, iya sih. Iya. Itu hobi soalnya kan, hobi itu emang harus didalemin. Walaupun menurutku walaupun itu nggak jadi profesi, itu yang bikin jiwa kita itu kayak terisi gitu kan. Yes. Kita udah sibuk kerja, udah sibuk sama kehidupan kerja yang nggak ada habisnya ini, harusnya kita bisa lowongin 1 jam aja untuk hobi supaya jiwa kita terisi, biar happy terus. Ya, biar variasi lah, berwarna lah hidupnya kan. Iya betul. Kan nggak mungkin juga dia selama ini kerja rumah kan nggak mungkin juga, pasti pernah nongkrong, pasti pernah apa gitu. Iya, stagnan kali sih hidup yang kayak gitu. Niat aja sih yang penting. Berarti kalau emang udah kayak gitu alasannya, udah nggak niat gitu aja sih. Ya gitu. Diki happy nggak sama hidup Diki sekarang? Pastilah, kalau nggak happy nggak mungkin masih awet muda. Ini aku tebak umurnya di 32. Dikit lagi. Dikit lagi. Aduh, menjadi tebak-tebakan kita nanti. Enggak, di tahun kemarin, di tanggal 23 kemarin aku 40.
40. 40. Serius lah. Iya, tanggal 23. Ini memang pengen bikin aku kaget aja ya kan? Enggak, serius. Ada buktinya kamu lihat. KTP. Iya. Serius. Berarti memang Diki tuh enjoy kali sama hidup Diki selama ini ya? Aku tahun lahir tahun 82. Berarti age is just a number. Karena ya aku bilang Gimana caranya Dik? Sampai saat ini betul-betul bisa menikmati hidup, betul-betul enjoy sama hidup yang bikin pikiran nih. Kalau aku bilang nggak ada yang dipikir nggak mungkin sih. nggak ada pikiran ya kalau tak. Itu nggak ngotak. Nggak. Tapi gimana caranya dengan semua yang Diki jalanin, yang aku yakin pandangan masyarakat entah macam mana ya kan. Tapi Diki bisa survive, bisa enjoy, bisa ya mampus ke sana. Aku nggak pernah mikirin sebuah masalah sih. Nggak pernah bikin masalah? Bukan nggak pernah bikin ya. Nggak pernah mikir? Nggak pernah mikirin sebuah masalah dalam artian baik masalah keluarga, masalah perkawanan segala macam anak. Nggak pernah aku pikirin dalam artian hari ini masalah yaudah bodo amat gitu. Jadi aku selesaikan, kalau nggak bisa diselesaikan ya udah diemin aja dulu, jangan ambil pusing, nah gitu aja sih. Jangan maksain diri untuk harus selesai sekarang gitu ya. Aku selalu bilang dalam hatiku udah aman tuh, nanti ada jalan sendirinya tuh, itu aja. Di saat satu lagi jangan banyak nongkrong sama orang tua lah. Jangan apa? Jangan banyak nongkrong sama orang tua. Jangan banyak nonton sama orang tua. Nongkrong. Oke. Nanti tua juga jadinya. Tua juga. Pikirannya juga lebih overthinking ya. Makanya aku kurangin pakai batik. Oke. Itu kan bakal membuat terlihat tua. Makanya pakai kaos terus ya. Jadi sampai umur berapapun nanti bakalan kaosan terus nih. Iya. Dan teman-teman aku rata-rata ya jauh di bawah aku, tahun 99 lah ya, tahun 93. Dan dia ada yang manggil om, aku selalu larang, jangan panggil abang aja, bukan sok muda ya katanya. Bahkan kalau di luar negeri itu bahkan ibaratnya nggak ada panggilan abang atau kakak gitu, ibaratnya jarang kan, maksudnya dalam ya aku pengennya tuh jangan ada batasan aja gitu, tapi tetap menggunakan sopan santun itu aja. Yes, betul. Di luar negeri itu kan manggil nama bukan menghilangkan rasa sopan santun itu sendiri kan. Dik, yang terakhir nih, aku pengen kali Dik itu kasih satu pesan untuk anak-anak muda sekarang. Pesan. Oke. Ada pesan khusus untuk menjalani hidup lebih enak atau mau pesan terkait tentang tato ini, silakan Dik. Kayaknya pesan ini buat aku juga copy paste sih, misalnya karena mungkin aku kali lah gitu. Kan YOLO aja, YOLO, you only live once. Ya have fun aja, jangan dibawa stres, enjoy aja. Itu aja sih sebenarnya poinnya. Ketika kau stres memikirkan sesuatu, penyakit akan datang. Dia kau melegokan semuanya, nyantai aja, have fun aja, ya sehat, ceria, panjang umur mudah-mudahan. Itu aja sih. Ini udah ada buktinya, bukti berumur panjang. Dan berumur panjang. Dan awet muda nggak sesuai sama umurnya. Percaya nggak sih ini umurnya 40? Kalau aku lihatnya, aku pikir masih 30 loh, Iya, 30-an. serius umur 40. Ternyata abangku kali. Tapi ya itulah mungkin orang lagi nilai aku gimana kan, kamu nggak pernah merasa tua, nggak merasa sok-sok muda juga gitu. Paling anakku yang bilang di saat jemput sekolah, sok muda kali kayak papa lah, udah gitu aja paling. Anaknya cewek ini yang paling Dik, makasih banyak nih udah luangin waktunya untuk kesini, Sama-sama. udah ngasih inspirasi untuk kita, udah ngasih pesan-pesan tadi juga. Aku banyak kebuka pikiran juga sih dengan Diki datang ke sini terkait Ya, band. sama-sama Lakuin aku tadi. juga. Sehat-sehat selalu keluarga. Thank you. Salam buat Kak Lia. Iya. Kak Lia selalu dari aku nih kapan-kapan singgah ke sini ya Kak ya. Singgah ke sini ke The Beaker Cafe. Nah, thank you banyak Dik. Sama-sama, thank you. Sampai jumpa lagi. Sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel kita. Dan jangan lupa juga untuk singgah ke The Beaker Cafe di Jalan Dr. Mansur dengan menu andalannya bebek bumbu ireng dan minuman andalannya Honey Berry Coffee. Wih. Dan datang juga untuk setiap malam minggu karena ada penampilan band yang akan menemani malam minggu kalian. Sekian podcast kita hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.